Pemirsa, kiai kampung atau kiai desa seakan menjadi sebutan lazim bagi sosok ulama terpandang di daerah dalam cakupan yang terbatas. Meski diakui memiliki keilmuan dan pengaruh kuat, namun mereka adalah pribadi-pribadi yang memilih hikmat membimbing umat ketimbang mengincar sorotan. Seperti apa sebenarnya potret keseharian mereka? Selengkapnya kami hadirkan dalam Benang Merah, sosok panutan minim sorotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Habibur Rahman bukanlah sosok asing di antara daftar penceramah ternama tanah air. Pengasuh pondok pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta itu bahkan dikenal layaknya selebritas. Kerap memantik kontroversi, nama Miftah kembali menjadi buah bibir usai celutukannya kepada Sun Haji, seorang penjual es teh viral di mana-mana. Terlepas dari segala pro kontranya, Miftah adalah sosok penceramah yang memiliki perguyuban sendiri yang selalu menyambut gaya ceramahnya dengan tangan terbuka. Miftah Maulana Habibur Rahman tentu bukanlah satu-satunya penceramah yang memiliki jemaah setia. Jauh terbentang di seberang pulau, di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur, Muhammad Andi Faisal istiqomah berkhidmat sebagai pendakwah lokal. Selama 24 tahun, Andi Faisal yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur ini berjuang keras merintis, memupuk, dan mengembangkan majelis taklim binaannya hingga terwujud seperti sekarang. Dapat dibayangkan bagaimana suasana senyap menyelimuti hari-hari perjuangan syiar Andi Faisal mencerdaskan masyarakat. Kini, selain mengasuh pondok pesantren, Andi Faisal juga merawat taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al-Quran yang juga bernama Hidayatul Islamiyah. Istiqomah itu ya artinya sesuatu yang kita kerjakan secara kontinu. Secara kontinu kita ngerjakan. Kalau kepada masyarakat ya kita ngajak dalam kebaikan. Terus dalam kebaikan, terutama yang mendapatkan keridhaan daripada Allah SWT. Kalau saya sendiri ya istiqomah kami ini pengajian aja kan, dari satu masjid ke masjid, bersama anak-anak, sama santri belajar. Terus dalam keseharian ya kita bergaul dengan baik gitu, kita praktekkan dalam keseharian. Tidak melulu di lingkungan Hidayatul Islamiyah, aktivitas Andi Faisal juga tercatat di sejumlah masjid dan majelis taklim di kawasan Bengkuring. Andi Faisal pun kerap mengisi kajian di Islamic Center dan masjid milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Di lingkungan majelis taklim binaannya, Andi Faisal dikenal sebagai juru dakwah karismatik dan menarik dalam menyampaikan materi-materi kajian. Sosok beliau sebagai pendakwah, kemudian beliau termasuk ulama yang karismatik yang disenangi masyarakat, dan penyampaian dalam setiap dakwah beliau itu masuk pada sebuah kalangan, jadi kalangan orang kaya, orang miskin, semuanya, santri dan semuanya itu masuk. Selama beliau isi kajian yang kami ketahui khususnya di Masjid Al-Muhajirin Bengkuring ini, beliau ngisi tasawuf, yang mana tasawuf itu mengedepankan akhlak. Luar biasa apa yang disampaikan beliau, ya masalah akhlak yang terutama. Jika di Bengkuring Samarinda ada Muhammad Andi Faisal, maka di Jombang, Jawa Timur ada Ahmad Masruh Ihsan Mahkin yang mengasuh Ponpes At-Tahzib. Ponpes ini berlokasi di Desa Rejo Agung, yakni daerah paling selatan Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Ponpes yang memiliki 200-an santri putra dan putri ini masih menerapkan sistem pembelajaran yang berpedoman pada sistem salaf atau kuno. Salah satu metode yang dipertahankan yakni pembelajaran kitab kuning dengan cara mengaji di bawah bimbingan kiai.
Kiai akan membacakan makna yang terkandung dalam kitab, santri menyimak dan menuliskan kembali dalam kitab masing-masing. Selain mengaji kitab kuning, pihak pondok juga menerapkan sistem sorogan, yaitu metode setoran hafalan Al-Quran secara bertahap. Ulama itu ada 3 macam, sesuai dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Ulama itu ada ulama ilmu. Ulama ilmu itu ulama yang pinter-pinter tentang hukum syariat, pinter-pinter tentang ilmu-ilmu lahir. Wal fatwi yang nomor 2 itu ahli fatwa. Orang itu pandai bicara, pandai pidato. Walaupun ilmunya hanya sedikit, tapi pandai menyampaikan. Wattuqa yang nomor 3 ahli takwa. Ahli takwa itu ya ilmu syariatnya ya sederhana, ilmu fatwanya ya kurang, tapi mereka itu betul-betul orang yang takwa kepada Allah, ibadahnya banyak. Di mata santri, Ahmad Masruh Ihsan dinilai sebagai sosok yang layak jadi teladan. Beliau itu adalah orang yang alim, orang yang bijaksana, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang gigih pendirian, dan orang yang selalu mendidik kita, mendidik santri-santri di pesantren At-Tahdib ini. Antara Muhammad Andi Faisal dan Ahmad Masruh Ihsan Makin seakan memiliki kemiripan, sama-sama menjadi sosok rendah hati dan panutan bagi santri maupun jemaahnya. Keduanya juga terbilang minim sorotan. Ahmad Masruh Ihsan pun tak kikuk kala turun tangan merawat kebun pepaya miliknya. Popularitas itu ya baik-baik saja, tapi mungkin dampaknya juga tidak baik. Karena orang beramal itu kan karena Allah, bukan karena popularitas. Sehingga kalau orang itu ingin popularitas ya dengan cara masing-masing, bagaimana mereka cara mempopulerkan apa yang telah dimiliki. Popularitas terkenal terkenal masing-masing. Ada yang terkenal di hadapan manusia, ada satu orang lagi kepingin terkenal di hadapan Allah. Ya kan, ada makanya ulama humul itu fokus kepada hati, menata hati, kadang-kadang tidak dia berusaha dikenal halayak ramai. Muhammad Andi Faisal dan Ahmad Masruh Ihsan Makin hanyalah segelintir dari sekian deret sosok teladan yang terbilang minim sorotan dan memilih khidmat membina umat. Orang-orang seperti mereka layaknya pejuang yang melancarkan operasi senyap. Namun tangan dinginnya sanggup mencetak kader-kader bangsa yang mengkilap.